Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Ahmad Apri 86. Hari ini saya lagi mau explore di jalur Tengkorak maupun di jalur eh, penyelamat yang banyak korban sama banyak motor atau mobil remblong. Dan kali ini saya ingin melusuri ada apakah di belakang ataupun kejadian-kejadian ini. Saksikan terus di video kami apabila nanti ada yang menarik atau ada penampakan apa suara yang tidak dilihat dengan kasat mata, suara yang begitu menggema. Jadi video saya jangan sampai di skip-skip. Kalau sampai di skip nanti ketika ada yang menarik kalian nggak bakal tahu. Yuk lanjut aja. Sekarang nggak usah lama-lama pakai kamera belakang. Check it out. Ini posisi sekarang saya ada di pinggir jalan raya yang menuju jalan sana itu arah Parakan, Temanggung, Magelang, Jogja, Semarang. Ini jalur utama ya. Tuh. Dan ini masih terpantau nggak begitu rame, ini masih sepi. Ini di jalur Tengkorak, nih jalur Tengkorak. Tuh bisa Anda lihat sendiri situasi dan kondisinya di malam hari. Dan di sini itu sering banget kejadian-kejadian remblong-remblong, makanya saya ini penasaran ada apakah di balik layar remblongnya ini, apakah ada sangkut pautnya dengan demit maupun para jin-jinnya. Jadi kita telusuri bersama-sama, coba untuk datang ke sana ini, ke arah sana. Coba lihat ya guys, kita jalan nih. Ini di jalur bawah apa jembatan ya. Ini di bawah jembatan nih. Di bawah jembatan juga cukup lumayan bagus dan cukup lumayan seram juga ini guys. Tuh, Anda bisa lihat sendiri ini situasinya, dan itu sudah ada suara jangkrik atau suara apa nih, semakin keras, domperet semakin menggema ini guys. Wah, saya jadi merasakan agak merinding ini. Nah ini suaranya di dalam sini guys, tuh. Saya jadi merinding nih kalau deketin ini. Suaranya semakin keras, padahal tadi belum ada suaranya, tapi ketika saya play video langsung suaranya muncul guys. Udah abaikan saja, cari yang lain, masih banyak. Nah ini di belakang jalur penyelamat ya, ini juga ada sungai yang mengalir deras sekali ini guys. Ini kalau para indigo mungkin pada tahu di sini itu seperti apa kondisi secara kalian melihat dengan kasat mata. Tapi kalau di HP ini belum kelihatan ini ya. Tuh. Nah, di sini banyak orang yang suka mandi guys. Kalau malam itu suka mandi di sungai sini. Ini suaranya sudah banyak pada yang ngumpul dan sudah banyak yang ngasih apa-apa ini.
Tadi di sana, nah di sana itu tadi ada suara domperet. Nah, sekarang suaranya di sini. Padahal sini tadi belum bunyi, sekarang udah bunyi. Dan di sana itu para hewan-hewan pada ini ya, siap siaga bersuara untuk mengaba-ngaba. Nggak tahu nanti apa yang terjadi ini. Kita mengalir seperti air sungai aja ya, nggak dibuat-buat atau gimana. Kalau hewan itu memang bisa, yang namanya jin menyerupai hewan itu emang bisa. Jadi jin itu bisa menyerupai apapun. Nah, makanya kita harus tetap hati-hati dan jangan lupa yang utama itu berdoa, jaga adab. Doa itu memang penting. Karena apa? Yang namanya jin bisa menyerupai segala hal apapun atau menyerupai hewan, kita kan nggak tahu. Kalau sebagai orang awam, antara itu hewan asli atau hewan-hewanan kan juga nggak tahu kan. Nah, makanya ketika kita melihat hewan, itu coba dibacain doa perlindungan ataupun doa supaya kita itu dijaga sama sang kuasa, yaitu Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ insya Allah kalau hewan beneran itu mungkin nggak apa-apa kali ya, nggak jahat nggak apa. Tapi kalau hewan-hewanan itu bisa jahatin kita guys. Jadi kita tetap harus hati-hati. Ini juga tuh sungainya, wow, indah sekali mengalirnya. Tapi kira-kira ada ular enggak nih ya? Wah, ngeri. Ini kalau buat mancing pun juga asik banget nih. Buat mancing mungkin ada ikan atau apa ya, lele mungkin ya. Tuh, mantap. Mantap, sangat sedap. Seger rasanya. Yuk kita jalan arah sana menuju jalur penyelamat. Ini kita lagi di belakangnya nih guys. Lagi di belakang jalur penyelamat. Nah, jalur penyelamatnya tuh ini nih. Jadi kita coba menelusuri di belakang sini dulu, ada sangkut pautnya enggak dengan para makhluk-makhluk yang enggak bertanggung jawab. Makanya saya coba untuk menelusuri di area sini dulu, nanti baru ke sana itu ya, baru ke sana. Karena di jalur tengkorak ini sungguh rawan sekali, banyak yang terjadi laka lantas atau remblong atau kecelakaan, banyak sekali, nggak satu dua itu enggak, bisa hampir sering terjadi seperti itu. Nah, jadi makanya saya kan penasaran, akhirnya ya coba kesini lihat situasi dan kondisinya seperti apa ya guys. Nih, dan ini ada musola tapi kok warnanya hijau, dan itu ada gerobak nih, gerobak buat apa nggak tahu. Ini ada musola tapi warna hijau. Kalau musola warna hijau itu seperti identik itu ya, Jilora gitu loh, selatan itu ya. Dan ini juga ada apa, ronda itu, ada Sukma Jati. Nah, tadi saya pas ketika datang ke sini, di samping saya sini itu sudah ada yang mengikuti guys. Jadi seperti ada yang mengikuti tepat di samping saya. Dan ini
Wong saya nggak ada orang tapi kok kayak bau-bau kentut, apa mungkin saya kentut sendiri, bau sendiri. Baunya sangat sedap sekali ini. Uh, rasanya tuh kayak apa ya? Menyengat baunya. Apa di bawah sini mungkin ada orang atau apa? Nggak ada guys, aman. Tapi baunya tuh, sungguh sedap sekali. Hmm, kayak seperti mau mual kalau baunya seperti ini guys. Hmm. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini ternyata guys di sini guys. Saya sudah merasakan sesuatu energi yang nggak begitu mengenakan ya. Dan di sana itu rumah warga, tapi nggak bisa buat banyak warga, itu nggak bisa, cuma hanya berapa warga doang. Kalau ditambahin itu pasti ada yang kejadian aneh-aneh guys, seperti itu. Jadi cuma beberapa warga atau beberapa kakak atau beberapa rumah, cuma hanya kayak gitu doang guys. Kalau mengembang rumah-rumah lagi baru pasti ada kejadian yang hal aneh yang nggak diinginkan guys. Ini juga ada pohon apa ini, saya tidak tahu pohonnya tuh. Nah ini saya pakai kamera depan ya, dan belakang sana itu jalan raya tapi begitu agak jauh. Ini saya sambil istirahat dan sambil lihat menikmati udara sejuk di malam hari. Dan ketika orang itu jangan melihat cuma hanya sebagai pemakaian guys. Kalau orang menilai dengan pemakaian, itu salah besar guys. Karena apa? Pemakaian itu nggak bisa dilihat ataupun nggak bisa dinilai dengan apa yang kita nilai. Belum tentu betul dan belum tentu salah itu. Karena banyak sekarang orang-orang yang memakai biasa-biasa saja, tapi dalamnya itu luar biasa, itu banyak sekali guys. Dan banyak orang yang memakai baju-baju muslim, baju eh, yang bagus-bagus lah, yang intinya kelihatan suci, tapi hatinya itu belum tentu guys, malah bisa melebihi busuknya untuk menutup-nutupi kayak gitu. Nah ketika kita itu kalau bisa menilai dengan perilaku dan di dalam hati yang paling dalam itu guys. Karena apa? Kalau hati yang paling dalam itu nggak bisa dibohongin, dengan apapun itu nggak bisa dibohongin. Entah itu mau pakaiannya rombas-rambes, entah itu pakaiannya kotor atau gimana, nggak bisa dinilai guys. Karena apa? Dalam hati ini memang nggak bisa dibohongin. Kalau baik-baik, tidak-tidak, kalau iya-iya, enggak. Itu guys, tegas. Kalau hati itu tegas, nggak pelin-pelan kayak orang memikirkan saya besok mau ini udah direncanakan, ternyata meleset semuanya kan begitu. Ataupun sekarang ngomongnya A, besok ngomongnya B. Nah itu yang namanya pelin-pelan. Dan jadi ketika menilai orang itu harus memakai hati yang paling dalam ya. Jangan dilihat dari kasat mata dengan pemakaiannya, itu jangan guys, salah. Nah ketika dikasih amanah ataupun apa itu,
harus diamanai guys, jangan terus apa itu namanya menghindar atau apa, jangan, karena amanah itu kalau kita bisa memang luar biasa, tapi kalau amanah itu harus diamanai beneran, jangan dikasih amanah tapi malah nggak disampaikan, itu salah. Kalau orang ingin melihat dengan sosok-sosok hantu ataupun yang nggak kasat mata atau jin, itu di sini guys, di sini disalurkan mata ketiga ya, dengan dua kasat mata ya, jadi ngelihatnya di sini guys. Tapi nggak usah neko-neko, tinggal kalian belajar konsentrasi, udah konsentrasi menyendiri, itu nanti insya Allah bakal ada sesuatu yang kalian kebuka di dalam pikirannya. Tapi kalau pakai puasa, pakai lain sebagainya, itu cuman hanya bumbunya aja guys, bumbunya aja. Yang lebih detailnya itu saya sampaikan cuma hanya belajar kefokusannya. Kalau kita fokus itu luar biasa, mau apapun insya Allah bisa. Tapi kalau orang nggak fokus, ya udah buyar semua. Satu soal contoh, ketika kita bekerja tidak fokus, pekerjaannya berantakan ya kan. Nah kalau kita bekerja tapi kita fokus, kerjaannya juga bakal luar biasa, nggak mengecewakan, begitu guys. Ini sambil ngobrol santai sebelum kita naik menuju ke jalur penyelamat yang biasanya rem-rem blong pada terjun di situ ya, bukan terjun sih, menyelamatkan diri. Soalnya kan abal-abalan gini guys, ada depan, jadi ya insya Allah ketika ada remblong masuk ke situ bisa aman. Tapi di sini itu saya merasakan sesuatu yang nggak enak. Udah ada dua sosok yang datang guys, ada dua sosok yang datang yang nggak kasat mata, seperti mau mendekat tapi mungkin malu-malu kucing kali ya, jadi mau dekat enggak begitu. Ya udah, kita coba langsung telusuri naik saja, barangkali kalian pada penasaran di sana ada apa kan. Di sini sudah ada dua makhluk yang datang, mungkin mau nyambut tapi malu-malu kucing. Karena yang namanya makhluk jin itu melihat dengan energi kita guys. Kalau energi kita terlihat tinggi atau terlihat luar biasa, sana pun mikir-mikir. Tapi kalau kita nggak ada energinya sama sekali, sana tuh mudah untuk mengganggu. Jadi yang pertama biasanya diganggu dengan pikiran. Nah pikiran ini kalau menurut dokter itu dengan psikolog, seperti itu. Kalau kalian pengen belajar untuk melihat hal-hal sesuatu beda sama yang lain, kolom komentar di bawah, nanti saya dikit-dikit ajarkan guys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita naik ke sana melihat jalur penyelamatnya dulu yuk guys. Saksikan terus guys. Nah ini saya memakai kamera belakang untuk naik ke sana ya guys. Nah ke sana yang jalur penyelamatnya ini di belakangnya ini guys. Ini juga ada pohon-pohon pisang. Kalau pohon pisang ini identik dengan pocong, biasanya seperti itu. Tapi saya ini udah bulu kuduk nih, udah berdiri ini guys. Tuh
Baunya juga nggak begitu enak ini. uh, Bau apa ini ya? Ini juga ada rumah kosong yang dulunya tertimpa mobil, tapi sekarang udah dibetulin lagi nih tuh. Tapi juga udah lama nggak dipakai ini guys, rumah kosong. Nah ini jalur penyelamatnya nih, kayak gini, tinggi banget. Nah ini di rumah kosongnya, dan ini ada pohon-pohon batang besar banget ini. Nah, ini jalur penyelamatnya ini guys, jalur tengkorak. Kalau di jalur tengkorak ini tetap kita harus hati-hati dan waspada ya guys, karena yaitu banyak yang terjadi remblong di daerah sini guys. Banyak yang terjadi remblong di daerah sini, makanya kalaupun kita mengambil gambar itu juga harus lihat mobilnya guys. Kalau mobilnya terlihat kenceng, kita harus siap-siap waspada lari, karena takut ini guys, takut kena ini di jalan atau mobil. Nah ini itu bekas tabrak ini guys, bekas tabrak tuh sampai bengkong seperti ini nih ya kan. Ngeri, dan ini juga hancur nih. Kayaknya mobilnya naik ini guys, sepertinya mobilnya naik di sini ini tuh, naik terus kena ini plang. Dan ini pun juga sudah bagus ya, ini sangat tinggi-tinggi sekali lubangnya tuh, biar nggak sampai sejauh. Tapi biasanya kalau remblong yang dari sana itu jauh banget. Nah itu bisa sampai ujung sana guys, bisa kena sampai ujung sana, bahaya banget guys. Dulu udah pernah ada yang terjun di sini guys. Nah dulu udah pernah terjun di sini di bawah. Insya Allah kalau ketika remblong terus masuk sini, kemungkinan 85% ya bisa selamat guys. Yang penting nggak kebablasan sampai sana. Dulu udah pernah ada yang melompat jalur sana guys, menimpa rumah yang tadi di bawah sono. Kondisi di malam yang mencekam. Ini jalur penyelamat, dan ini jalur penggerak. Ini juga ada tanda dilarang parkir nih guys, dilarang parkir di area sini, karena kalau parkir di area sini itu sangat membahayakan, sangat bahaya sekali. Ngeri ya guys. Nah di sini guys sering terjadi remblong, dan kata masyarakat itu ada campur tangannya dengan makhluk yang sosoknya itu badannya kerbau, kepalanya manusia, itu banyak. Nah tanah sini itu sering banyak yang nandur kata masyarakat guys, tapi nggak tahu tanduran apa, saya nggak paham. Mungkin tanduran buat pesugihan kali ya, saya nggak tahu juga.